kita nggak tatapan langsung, tapi iya, kita sambil mendengarkan, menulis apa yang disampaikan oleh menti. Kemudian Oke. yang ketiga, apakah permasalahan yang dihadapi kan, namanya permasalahan yang dihadapi menti kan banyak sekali, Ibu, ya. Mhm. Itu selama mentoring 1, 2, 3 harus berbeda atau boleh menyambung, Bu? Oke, Oke. mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Naurah untuk Oke. pertanyaannya. Ya, kalau terkait posisi, sebenarnya kalau di tahap-tahap awal di mana coaching itu dilakukan secara on-site saja, banyak orang yang berpendapat bahwa akan menolong kalau posisinya tidak terlalu frontal, artinya tidak terlalu berhadap-hadapan gitu ya. Kalau bisa agak L gitu, jadi nggak nyamping banget, tapi agak L gitu ya, itu dikatakan posisi yang paling ideal. Tetapi sejak terjadinya pandemi, di mana semua kegiatan termasuk coaching itu telah dilakukan secara online, dan online berarti kan kita berhadap-hadapan ya di layar gitu ya. Itu berhadap-hadapan kan artinya di samping ya, gitu ya. Dilihatnya di samping. Itu pun efektif. Jadi berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu, akhirnya disimpulkan bahwa sebenarnya posisi dasar tidak terlalu bermasalah. Ya. Ternyata yang lebih penting adalah ya, kalau ditemukan dari bahasa tubuh yang non-verbal, karena itu semuanya kan komunikasi ya, bagaimana kita duduk, bagaimana kita menggerakkan tangan, menggerakkan kepala, ekspresi wajah, semuanya itu adalah komunikasi yang kita sebut komunikasi non-verbal. Ternyata yang ditemukan dari semua bentuk komunikasi non-verbal, yang paling menentukan justru adalah intonasi suara. Jadi selama intonasi suaranya itu bisa dikelola, yang lain-lain itu sifatnya tambahan. Tapi yang paling utama sekali ternyata adalah intonasi suara. Jadi itu untuk yang pertama, semoga membantu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua mengenai mencatat. Sangat boleh sebenarnya mencatat selama fokus perhatiannya tetap kepada menti. Jadi mencatatnya kalau bisa bukan mencatat yang lengkap, mungkin yang dicatat cuma kata kunci, dan kalau bisa pandangannya juga tidak terlalu lama gitu ya, tetapi tetap pandangannya fokusnya kepada menti. Kayak mungkin kalau teman-teman tahu zaman dulu banget itu ada yang namanya steno. Kalau orang yang mau belajar jadi sekretaris, belajar steno yang dia nulis tetapi fokusnya tidak kepada tulisan gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi fokusnya tetap kepada menti. Nah, itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga mengenai topik. Nah, untuk ini sebenarnya jawabannya terletak pada prinsip dari mentoring itu sendiri, yaitu kita di dalam mentoring adalah suatu proses yang berpusatkan kepada menti. Bukan berpusatkan kepada masalah, bukan berpusatkan kepada action plan, bukan berpusatkan kepada mentor, tetapi mentoring adalah proses yang berpusatkan kepada menti. Artinya, mentilah yang akan memutuskan apa topik yang akan dia bahas. Di pertemuan 1, di pertemuan 2, di pertemuan 3. Kalau menti memutuskan dia mau membahas topik yang sama terus, oke. Kalau menti memutuskan di 1 dia bahas A, di pertemuan 2 bahas B, di pertemuan 3 bahas C, oke. Jadi sangat tergantung kepada menti mau membahas apa. Kenapa demikian? Karena ini kembali kepada esensi dari mentoring, dan ini juga kemarin saya sebutkan di pertemuan PPM yang kelompok kemarin, bahwa keberadaan kita sebagai mentor adalah untuk melayani menti. Kita ada untuk melayani menti, kita ada untuk mendukung menti, bukan menti untuk mendukung kita. Jadi pola pikir itu yang perlu kita benar-benar coba tanamkan, bahwa kita ada untuk melayani dan mendukung menti sebagaimana dibutuhkan oleh menti. Kira-kira membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bunda Nauroh kah? Ya, sudah Bu, cukup ya. Terima kasih. Sama-sama Bunda Nauroh, terima kasih juga pertanyaannya. Terima kasih Bunda Ellen dan Bunda Naura. Ada lagi dari teman-teman mentor yang lain, ada yang mau ditanyakan terkait mentoring? Silahkan. Baik, ada Bu Nur Afia. Dipersilakan Bu Nur Afia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Saya di sini mau menanyakan hubungan dengan menti itu, apakah setiap ada kendala masalah
yang berkaitan dengan Dikdas ya. Pada umumnya kan kita di sini itu berbicara mengenai istilahnya apa ya, pembelajaran, penilaian ataupun tentang apa ya namanya, yang lainnya itu. Tapi di sini kita itu ada beberapa masalah yang yang sekiranya dia itu merasa udah nggak sanggup lagi untuk mengikuti Dikdas karena banyaknya dengan pekerjaan seperti itu. Nah, di sini kemarin ada yang merasa sudah nggak kuat, pengennya mengundurkan diri, tapi di sini saya itu berusaha supaya menti itu tetap untuk bisa mengikuti Dikdas. Apakah itu juga termasuk suatu permasalahan yang perlu kita istilahnya kita selesaikan bersama dengan menti sehubungan dengan acara Dikdas ini atau gimana gitu Bu Ellen? Oke, terima kasih Bu Nur Afiah untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi balik lagi kepada mentoring, bahwa mentoring adalah proses yang berpusatkan kepada menti. Ketika menti ada pemikiran, aduh Bun, kayaknya saya mau mundur aja deh dari Dikdas gini ya. Tentu kita kan nggak bisa memaksa. Bahkan kalau boleh jujur ya teman-teman, siapapun di muka bumi ini nggak ada yang bisa memaksa kita melakukan sesuatu. Gitu ya. Yang kita bisa lakukan adalah, oke Bun, Bunda mau mundur tentu ada alasannya. Gitu ya. Mungkin kita bisa coba bicarakan situasi yang ada, siapa tahu ada solusi terhadap permasalahan yang tadinya mungkin belum terpikir, jadi terpikir dan itu bisa menolong Bunda. Ya. Jadi kita nggak bilang harus lanjut, tetapi kita gali dulu sebenarnya apa sih permasalahannya. Ya. Nah, kemudian dari permasalahan itu kita coba bantu, balik lagi ke grow berarti kan. Kalau dalam hal ini berarti kan kita akan menawar kira-kira Bunda keberatan nggak kalau kita coba untuk melihat apakah ada strategi-strategi yang bisa menolong Bunda untuk melanjutkan Dikdas ini yang Bunda mampu lakukan. Ya. Kalau memang dia bersedia ya nggak apa-apa, berarti kan dia oke. Ya. Nah, kemudian baru kita coba explore realitanya. Tetap jadi di dalam percakapan tersebut grow-nya akan tetap ada. Goal-nya ada, disepakati dulu, kemudian kita akan gali realitanya apa sih yang membuat dia merasa sangat tidak mampu lagi. Memang pekerjaan dia seberapa banyak. Apakah ada hal-hal yang mungkin bisa ditunda sementara dia menyelesaikan ini. Jadi kita bantu dia melihat realita yang ada, dan setelah melihat realita yang ada, baru masuk kepada opsi. Oke, jadi kalau realitanya seperti ini, kira-kira opsi-opsinya seperti apa? Mungkin opsinya bisa tidak hanya satu, tetapi beberapa. Kalau ini ditunda, kira-kira apa konsekuensinya? Apa plus minusnya? Kalau ini yang ditunda, kira-kira apa plus minusnya? Kalau ini yang ditunda, kira-kira apa plus minusnya? Jadi kita menjadi teman berpikir bersama-sama dengan menti. Bukan dorong-dorong gitu ya, tetapi teman berpikir supaya dia menemukan, oh iya kayaknya memang kalau kayak gini konsekuensinya ini saya nggak akan bisa ambil jalan yang ini. Yang kayak gini pun kayaknya saya nggak bisa. Kalau yang ini mungkin saya masih bisa. Jadi dengan kita menjadi teman berpikir bersama-sama dengan menti untuk bisa mengeksplor beberapa opsi solusi. Nah, nanti setelah mengeksplor beberapa opsi solusi, tentu menti akan kita kembalikan lagi ya kepada menti untuk, oke Bun, setelah kita eksplor beberapa opsi ini, mana yang kira-kira menurut Bunda mampu untuk coba Bunda usahakan. Nanti kalau kayaknya yang ini deh Bun, yang B, oke yang B, yang Bunda menurut Bunda mampu diusahakan. Oke, kira-kira kalau Bunda mau mengusahakan yang B, langkah-langkahnya menurut Bunda perlu seperti apa supaya yang B ini bisa terlaksana. Jadi itu udah masuk tahap W, berarti dari opsi kita detailkan menjadi rencana tindak lanjut. Ya. Karena kan opsi tidak sama dengan rencana tindak lanjut. Jadi ada detail step-step yang dia akan coba pikirkan bersama-sama dengan kita di dalam sesi mentoring itu untuk kemudian keluar dari sesi dia benar-benar coba usahakan. Terlepas nanti akhirnya usahanya berhasil, usahanya nggak berhasil, itu bukan bagian dari tanggung jawab mentor gitu ya. Dia udah usaha ternyata nggak berhasil, apakah mentor yang dituntut pertanggungjawaban? Rasanya tidak. Tapi tanggung jawab mentor adalah sekali lagi di dalam sesi kita benar-benar menolong menti untuk berusaha mencapai goal yang kita sama-sama sepakati di awal. Kira-kira membantu menjawab nggak ya Bunda Nur Afiah? Bunda masih mute?
insya Allah sih untuk sejauh ini ya, maksudnya kan saya cuma juga memberi pandangan kalau merasa sayang kita itu sudah separuh jalan gitu lah, sudah separuh jalan kita mau berhenti langsung kan sayang sekali. Memang selama ini saya cuma berusaha untuk memberi motivasi aja. Ya, emang alhamdulillah sih dia cuma bilang ya nanti saya coba lagi Bun, seperti itu. Dan untuk yang kunjungan yang paling kedua ya insya Allah sudah bisa berjalan dengan lancar. Cuma mungkin nanti saya tidak tahu untuk kunjungan ketiganya masih ada kendala lagi apa Anda gitu. Oke, ya. Mungkin nanti bisa coba dipraktekkan tadi ya, Bun, tahapan grow-nya ya. Jadi memotivasi oke gitu ya, tetapi mungkin supaya lebih dalam lagi percakapan mentoringnya, contoh-contoh grow tadi bisa coba dipraktekkan supaya di akhir tuh bisa ada solusi yang disepakati bersama. Terima kasih Bunda Rafiah. Baik, Bunda Eli, izin bertanya, Bunda, apakah session tanya jawab masih ada kesempatan atau kita lanjut ke session berikutnya? Kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa, silahkan. Oke, baik. Teman-teman, dipersilahkan. Apakah masih ada dari teman-teman mentor yang ingin bertanya berkaitan dengan mentoring? Baik, tadi di chat ada himbauan dari Bunda Dina, insya Allah segera kami panitia melaksanakan. Bunda, terima kasih masukannya Bunda Dina. Sekali lagi kami tanyakan kepada teman-teman, apakah ada dari teman-teman mentor yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan mentoring teman-teman? Dipersilahkan. Baik, kalau memang tidak ada, boleh dilanjut untuk session berikutnya. Silakan Bunda Ellen. Ya, oke. Kalau tidak ada, berarti kita akan masuk kepada sesi simulasi ya teman-teman. Di mana di simulasi ini akan ada satu orang mentor dan satu orang mentee. Atau apakah Bunda Dina akan melakukan simulasi seperti kemarin, ataukah karena tadi Bunda Dina sepertinya sedang di perjalanan ya. Halo Bu Ellen. I do not mind untuk jadi role play, tapi kayaknya di sesi yang kedua ya. Saya sepertinya kalau sesi kedua, saya sudah sampai di tempat tujuan. Mungkin sesi pertama kita mendengarkan pasangan dari Tegal dulu. Nanti kalau dibutuhkan baru pasangan dari Jakarta, yaitu Bunda Ellen dan saya. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Dina. Oke, jadi teman-teman silahkan ada satu orang mentor berperan sebagai mentor dan satu orang berperan sebagai mentee ya. Dan nanti teman-teman yang lain mohon memperhatikan dan setelah sesinya selesai, yaitu percakapan sekitar 15 menit, nanti teman-teman yang mengamati akan diminta untuk menyampaikan pengamatannya. Ada 3 orang nanti yang akan menyampaikan pengamatannya. Oke, untuk menentukan siapa yang akan bersimulasi, mungkin saya akan serahkan ke panitia. Silahkan. Oke, baik. Baik, teman-teman, dipersilahkan sukarelawan 2 orang sebagai mentor, 1 orang sebagai mentor, 1 orang sebagai mentee. Dan nanti teman-teman yang tidak melakukan simulasi, pastikan teman-teman tetap memperhatikan mentornya. Nanti 3 orang untuk bisa menanggapi apa yang sudah baik dilakukan oleh mentor tersebut dan apa yang harus sesuatu yang diperbaiki. Silahkan. 2 orang yang sukarelawan. Baik, kalau tidak ada yang bersedia angkat tangan, saya mohon izin saya tunjuk aja ya Bunda ya. Baik, untuk yang menjadi mentor terlebih dahulu, Bunda Hani, PGLM 028, untuk menjadi mentor, kemudian Bunda Umi Aliyah untuk menjadi mentee. Dipersilahkan Bunda. Apakah Bunda Hani ada di ruang Zoom dan Bunda Umi Aliyah? Oke. Bu, Assalamualaikum. Saya Umi Aliyah. Oke, terima kasih. Suaranya ke rumah maju. Bisa terima kasih.
Ya, terima kasih Bunda Umi dan Bunda Umi Aliyah ya yang sudah bersedia untuk menjadi mentor dan menti. Percakapannya sekitar 15 menit. Tadi kalau nggak salah Bunda Umuhani akan menjadi mentor dan mentinya Bunda Umi Aliyah ya. Nanti saya akan menutup kamera saya supaya tidak mengganggu konsentrasi teman-teman yang simulasi. Jadi setelah percakapan selesai, saya akan langsung membuka kamera saya lagi. Silahkan. Terima kasih Bunda Ellen. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Bun. Iya, bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah. Oke, Bu Umi, untuk yang ini ada yang bisa saya bantu? Iya Bun, ada Bun. Jadi bentar Bun, bentar. Oke. Gini Bun, kebetulan saya kan ngajar di kelompok A, ya di usia 3 sampai 4 tahun. Oke lah, ini ada peserta didik saya yang ketika datang tuh mesti mintanya digendong Bu. Jadi datang mesti nunggu bu gurunya, karena kebetulan saya yang ngajar ya, saya pegang. Jadi kalau pas datang nggak mau masuk, nunggu saya datang. Lah kalau pas saya kesiangan kan susah orang tuanya. Buminya belum datang, dia duduk nggak masuk Bu. Itu jadi selalu mintanya digendong, nggak mau dia jalan sendiri. Itu. Oke, baik Bu Umi. Untuk permasalahan dari Bu Umi itu tersebut tadi, apa harapan Bu Umi yang ingin dicapai oleh Bu Umi? Kalau saya pengennya sih ini anak datang, jadi kan karena sudah kita kan sekolah udah setengah tahun ya Bu, sudah mau semester 2 ya. Kayaknya kalau dulu kalau misalkan pas di awal semester sih nggak apa-apa ya, kalau misalkan saya mau seperti itu. Tapi kan sudah berapa bulan berjalan sekolah, pengennya biar dia datang, nanti langsung turun, cuci tangan, saling sama bu guru yang lain, nggak usah nunggu saya dulu dan nggak gendong gitu loh. Nggak gendong langsung turun, langsung jalan sendiri gitu. Pengennya seperti itu, biar kayak teman-teman yang lain gitu loh. Iya, ini ya pengen seperti teman-teman yang lain. Berarti untuk sikapnya berarti pengen sikap yang seperti apa Bu? Berarti Bu? Keinginannya anak itu biar, ya anaknya pengen jadi yang seperti bagaimana sih harapannya Bu Umi? Ya lebih mandiri Bu. Mandiri, oke, ya. Baik, lebih mandiri. Ya, berarti menginginkan anaknya untuk lebih mandiri ya Bu. Iya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, dia seperti itu sejak kapan ya Bu? 031. Sejak pertama masuk sih Bu. Sejak pertama masuk sudah seperti itu dilala. Pas masuk pertama tuh ketemunya saya. Oh gitu. Iya, dari daftar sampai sekarang. Jadi kalau ganti guru pun susah. Iya. Berarti selalu mencari Bu Umi dan mintanya digendong sama Bu Umi. Ya itu sampai sekarang. Masuk kelasnya dengan syaratnya digendong itu. Oh gitu. Oke. Kenapa Bun? Iya. Untuk sebelumnya apakah Bu Umi sudah berkomunikasi dengan orang tua? Sudah sih, sudah sering. Kalau pas berangkat nanti kan sudah tabah masuk anaknya tuh. Nanti saya bilang ke ibunya, Bu maaf ya Bu, nanti di rumah dilirihin atau di gimana dibilangin wis. Nanti kalau berangkat jangan selalu gendong Bu Umi, kasihan kan sudah besar gitu kata ibunya. Tapi tetap nanti paginya enggak. Besoknya ngulang lagi kayak gitu lagi. Oke. Terus kemudian ada informasi apa saja yang sudah Bu Umi dapatkan dari orang tuanya? Misalnya kayak untuk pola asuh di rumahnya itu seperti apa Bu Umi? Ya, kebetulan nih anak kan gini ya Bu, apa kan ibunya kan kerja. Ayahnya juga kan kerja. Jadi dia biasanya dititipin di budenya. Gila. Budenya itu kan nggak punya anak Bu. Jadi akhirnya kan saking senengnya dititipin keponakan, kayaknya dimanja banget, sayang-sayang banget lah, dipupuk nemen lah gitu. Jadi apapun diturutin, bahkan gendong pun selalu kayaknya digendong-gendong terus gitu. Akhirnya nular sampai ke sekolahan, mintanya gendong. Itu berarti memang dari rumah memang seperti itu terus ya Bu? Ya.
di rumahnya kayak gitu. Karena mungkin dari pola asuhnya mungkin ya Bu, karena orang tua juga terlalu mempercayakan ke budenya, dan budenya juga kebetulan nggak punya anak. Akhirnya kan begitu dititipin keponakan, saking senangnya apa gimana lah. Jadi pengen itu kayak overprotective gitu ya Bu, biar keponakannya nggak kenapa-napa. Sampai di sekolahan pun diperlakukan sama kayak gitu. Tapi kalau ngantar sekolah sih yang ngantar orang tuanya terus. Iya, kalau penjemputannya jemput itu budenya. Juga oke. Kemudian kalau di dalam kelas sendiri bagaimana Bu? Kalau sudah masuk kelasnya? Kalau di kelas mah bisa main sama teman-temannya sih Bu, mau nggak gendong. Jadi cuma pengen masuk kelasnya aja digendongnya itu loh Bu. Ya kalau anaknya kecil ya Bu, gede kan otomatis. Lah kalau saya nggak berangkat kan susahnya di situ. Oke, jadi kalau di kelas dia mau nyampur sama teman-temannya, mau. Berarti hanya pasti kegiatan pun mau. Oke. Iya, cuma di awalnya saja. Kemudian dari orang tua sendiri sudah ada usaha apa nih Bu untuk anaknya biar selama ini sudah dilakukan apa supaya tidak digendong untuk masuk kelas? Paling ya itu sih Bu, apa ya, ngasih motivasi kayak gitu, diliringin nanti kalau di sekolah, kalau disuruh motor langsung masuk sendiri. Anak hebat, anak soleh, kayak gitu Bu. Paling bilang kayak gitu toh. Malah kadang kayaknya dikasih ini Bu, apa ya, reward pakai jajan. Seringnya kan dia kan suka Yupi. Jadi kadang ibunya bawain Yupi, nanti kalau kamu masuk kelasnya nggak gendong Bu Umi, nanti dikasih Yupi kayak gitu. Kadang malah Yupinya dititipin ke saya Bu. Permain Yupinya dikasihnya ke saya Bu, ini Bu, nanti buat kalau dia nggak digendong nih kasih Yupi aja Bu, kayak gitu. Kemudian seberapa ya Bu, kalau pakai cara seperti itu sudah berhasil atau belum? Nah itu kadang mau, kadang nggak mau. Dong-dongan Bu, mungkin kalau dari rumah sudah nggak mood kan, di sini akhirnya berulah, mintanya digendong, mintanya ini. Pokoknya kalau sebelum masuk kelas tetap itu. Susah itu. Itu tadi di dalam, kalau dari sekolah sendiri, dari Bu gurunya sudah ada usaha apa saja Bu Umi? Kadang kita suka itu Bu, maksudnya pendek-pendek gitu ya Bu. Bu Umi, jangan nemu dulu Bu, di dalam aja Bu, jangan keluar dulu kayak gitu. Nanti guru yang lainnya nyambut kan, kita bohongan disambut sama guru yang lain. Malahan nggak mau Bu Umi, nunggu Bu Umi, nggak mau masuk. Iya, sudah itu. Dan keduanya juga sudah dicoba dengan reward itu, bintang, dikasih stempel bintang di telapak tangan itu Bu. Kalau ini nggak gendong nanti dikasih stempel bintang, mau berapa bintang kayak gitu. Tapi kadang ya ini mau, besok muat lagi. Ya karena mungkin dari itu sih ya Bu, rumahnya juga kayak gitu sih ya Bu. Mungkin. Iya, menurut Bu Umi sendiri kalau dengan cara-cara yang sudah dilakukan oleh sekolah sudah berapa persen nih efektivitasnya? Kayaknya mungkin 60% ya. Baru 60%-an. Ya. Oke, dari permasalahan tadi kemudian inginnya bagaimana untuk kedepannya Bu Umi? Langkah apa yang pengen lakukan? Iya. Saya mungkin ketika penyambutan mungkin saya akan bawa reward dulu ya Bu ya. Mungkin saya magang di depan gerbang, nanti mungkin ini anak soleh ini langsung tak rayu-rayu kan, saya alihkan dengan permen, ayo ke sini, saya gandeng dulu kayak gitu. Jadi nggak langsung, kadang-kadang ibunya nggak mau, karena saya langsung ke motoran Bu. Saya gitu, kalau nggak mau turun, saya langsung ke motor, nanti dia langsung tangannya tuh langsung kayak gini. Nah, ini nanti kan mungkin orang tuanya biar tak suruh nurunin dulu, setelah itu ayo Mah digandeng bareng Mah, kayak gitu. Jadi yang mamanya ikut gandeng, saya juga gandeng tangan satunya. Mungkin seperti itu nanti saya pengennya. Selain juga kita coba seperti itu Bu. Oh iya, selain itu ada lagi nggak Bu langkah lain? Mungkin tadi reward sama digandeng, terus nanti teman-temannya, saya ngajak teman-temannya, teman sekelasnya, tak suruh kayak mabak gitu ya Bu ya. Jadi kayak menyambut, yuk kita sambut ini, nanti kan dipanggil-panggil, ayo sini. Soalnya kalau sama teman-temannya dia maksudnya nyampur sih. Kalau udah di dalam kelas emang nggak ngobrol aja Bu. Jadi kalau nanti teman-teman tak suruh nyambut dia, jadi digandeng bareng-bareng. Ini lagi tak coba, lagi tak gandeng saya sama ibunya. Nanti mungkin next kita nyobanya digandeng sama teman-temannya. Kita gandeng bareng-bareng. Ya, kalau begitu menurut Bu Umi kira-kira siapa saja nih yang bisa berperan untuk mendukung rencana Bu Umi tersebut? Ini dari orang tua,
terus teman sekelasnya dan guru yang lain. Oke. Kira-kira ada hambatan nggak Bu nanti dalam pelaksanaan rencana BUMI itu tadi? Pengennya sih nggak ada Bu, pengennya nggak ada hambatan, pengennya iya, mudah-mudahan juga saya berangkat terus kayak gitu. Soalnya kan ketika saya nggak ada, dia juga mulai nggak semangat gitu ya. Ketika datang nggak lihat sayanya juga udah nggak semangat. Maka nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa berangkat terus. Jadi nanti kan itu bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Oke. Berarti untuk yang paling utama yang akan BUMI yang ambil langkah yang mana berarti tadi Bu? Tadi yang udah jalan sampai sekarang tuh digandeng ya Bu. Nanti berikutnya mungkin bertahap nanti saya akan dengan teman-temannya, teman kelasnya. Kira-kira akan kapan BUMI lakukan? Ini kan mau liburan ya Bu, jadi mungkin semester 2, di semester 2 nanti mulai jalan seperti teman-temannya. Oke. Kalau nanti biasanya awal semester 2 nanti ngulang kayak awal lagi kan habis liburan. Biasanya ngulang awal lagi. Iya, makanya nanti ini tak coba ini sampai akhir pembelajaran di semester 1, nanti semester 2 kita coba dengan teman-temannya, digandeng bareng-bareng. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Umi untuk kesempatan kita kali ini. Ya, sama-sama. Jadi bisa terlaksana dengan baik. Selamat siang Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Makasih Bu Ani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Nah, bisa berkata, untuk waktunya mohon maaf. Mungkin lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Gak apa-apa. Terima kasih Bunda Alia. Silakan Bunda Ellen. Ya, terima kasih. Ya, ini sekali lagi terima kasih ya Bunda Hani dan Bunda Umi yang sudah bersedia simulasi sehingga kita semua yang ada di dalam Zoom room ini bisa sama-sama belajar. Memang agak sedikit lebih awal, ini 11 menit selesai, tetapi nggak apa-apa. Menurut saya banyak hal yang baik yang kita bisa coba pelajari dari sini ya. Jadi teman-teman yang tadi mengamati, silahkan bisa menyampaikan pengamatannya dengan format yang tadi sudah diinformasikan, apa hal-hal baik yang teman-teman amati dari percakapan tadi, dan apa yang masih bisa diperkaya lagi dari percakapan tadi terkait dengan keterampilan mentoring. Silahkan. Dipersilahkan teman-teman mentor untuk bisa menanggapi 3 mentor. Apakah ada yang bersedia dari sukarelawan? Baik, kami tunjuk saja 3 mentor milik Bunda Ellen ya. Ya. Baik, yang pertama saya panggil Bunda Wiwi. Kemudian yang kedua saya panggil Bunda Lestari Tambahani. Dan yang ketiga kami panggil Bunda Kenti. Apakah nama-nama yang tadi kami sebutkan masih berada di room Zoom? Silakan Bunda Wiwi. Dari nama-nama yang saya sebutkan, Bunda Wiwi, Bunda Widiarsi ya, Wiwi atau Bunda Widiarsi PGLM 034, dipersilahkan. Kemudian yang kedua nanti boleh bersiap-siap Bunda Hani Lestari Tambahani. Kemudian setelah itu bersiap Bunda Kenti. Silakan untuk yang pertama diberi kesempatan menanggapi Bunda Widiarsi. Sepertinya Bunda Lestari Tambahani yang sudah bersiap Bunda Ellen, jadi dipersilakan untuk Bunda Hani terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih Bu Nafisa. Menurut pendapat saya, mentor sudah baik, lebih menggali informasi ke menti dan
berusaha untuk menanyakan apa saja yang dilakukan Menti dan harapan-harapan apa yang diinginkan. Itu yang sudah baik ya, Bun ya? Iya. Oke, kalau yang bisa diperkaya lagi apa, Bun? Usaha dan harapannya Menti udah ke depannya agar lebih bisa apa namanya? Maaf, Bu. Anak itu bisa lepas dari Bu Aliyah, tidak ketergantungan dengan Bu Aliyah. Oke, jadi maksudnya apakah maksudnya mengeksplor solusi lain gitu atau seperti apa? Iya, mengeksplor. Oke, terima kasih Bunda Lestari. Ya, Bu, sama-sama. Ya, jadi kalau yang saya tangkap tadi dari Bunda Lestari yang sudah baik adalah mentor mengajukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menolong untuk bisa mentinya mengemukakan apa yang menjadi harapannya. Kemudian setelah itu digali realita menti. Ya. Dan yang bisa diperkaya lagi adalah mengeksplor solusi yang lain dari yang sudah disampaikan oleh mentinya ya. Oke, silahkan yang berikutnya. Berikutnya, Bunda Widiarti. Dipersilahkan, Bunda. Oke, baik. Saya panggil Bunda Kenti dulu. Bunda Kenti, dipersilahkan. Ya, Bunda. Terima kasih waktunya, Bunda Ustazah Nafisa. Suara saya masuk enggak? Suara saya masuk enggak? Masuk. Masuk, Bunda. Ya. Soalnya di sini sih ya bagus sekali. Dari tadi putus-putus. Punten. Untuk menanggapi informasi yang tadi, untuk mentornya sudah sangat bagus. Beliau menggunakan pertanyaan terbuka yang sangat bagus karena bisa menggali informasi yang dari apa yang ingin dicapai, harapan apa yang ingin dimunculkan di situ, terus untuk langkah apa yang akan dilakukan. Untuk mentornya sudah bagus nih Bunda. Untuk mentinya juga sudah bagus karena mentinya itu bisa melakukan setidaknya ada langkah-langkah yang akan dilakukan, ada langkah banyak, maksudnya langkah tadi kayak digandeng, kayak dikasih reward, kayak gitu. Terus untuk langkah ke depannya, mentinya juga bisa memberikan Bunda Kenti sepertinya freeze ya. Oke, Bunda. Sepertinya iya sinyalnya yang mohon izin Bunda Ellen, kalau boleh saya ganti mentor yang lain. Monggo Bunda. Baik, sepertinya Bunda Widiarti juga sama mengalami kendala di sinyal. Mohon izin saya ganti. Untuk berikutnya dipersilakan Bu Nur Hidayati TGLM 035 boleh memberikan tanggapannya. Terima kasih. Samarman. Ya, saya menanggapi untuk seperti ya, untuk mentornya sudah bagus, yaitu goalnya dapat, relatinya juga dapat, menanyakan tentang apa saja yang sudah dilakukan, cuma untuk optionnya lebih diperkaya lagi. Oke. Itu option dari option. Ketika tadi saya mengamati dari optionnya itu kurang kaya
kurang diperkaya lagi. Ya itu saja. Terima kasih Bunda Nur Hidayati. Jadi serupa dengan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah baik, menolong untuk bisa memformulasikan goal dan juga menolong menggali realita. Tinggal di bagian opsinya diperkaya karena kebetulan tadi sebenarnya waktu masih ada. Ya. Oke, tadi sepertinya Bunda Kenti sudah masuk lagi. Apakah Bunda Kenti sudah bergabung? Belum, kalau sepertinya kalau belum. memang oke, nggak apa-apa kalau memang belum. Iya. Boleh diganti lagi, Bunda? Ya, monggo. Baik, saya mohon izin karena Bu Kenti masih mengalami kendala, saya panggil dulu Bunda Siti Halimah, TGLM 032. Dipersilahkan. Sekali lagi, Bunda Siti Halimah, TGLM 032, dipersilakan untuk memberikan tanggapan yang tadi sudah simulasi Bunda Umuhani dan Umi Alia menanggapi mentornya. Silakan Bunda Siti Halimah. Baik, kami ingatkan kembali, mohon izin teman-teman untuk bisa on cam ya, agar kita bertambah fokus. Sekali lagi, mohon izin saya panggil, apakah Ibu Siti Halimah masih berada di room Zoom? Halo teman-teman. Bunda Ellen, ini kami boleh izin ganti lagi. Ini teman-teman semangat ya. Latihan ini justru akan membantu kita menambah wawasan. Jadi tidak ada benar dan salah teman-teman. Tetap semangat ya. Sekali lagi manfaatkan waktu dengan Bunda Ellen. Insya Allah akan mendapatkan banyak tambahan wawasan. Baik, mungkin sedang belum bisa ya Bu Siti Halimah. Mohon izin saya panggil Bu Nur Hadiati, TGLM 038. Dipersilakan Bunda Nur Hadiati. Yes. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda. Untuk menanggapi yang tadi itu semuanya sudah bagus Bunda, baik mentor maupun mentinya. Malah saya sendiri kayaknya untuk yang mentornya menurut saya sudah cukup bagus Bunda, karena memang menanyakan apa yang ingin dicapai, terus langkah-langkahnya yang sudah dilakukan itu apa saja, lalu harapannya ke depannya bagaimana, itu sudah, dan solusi option-optionnya juga sudah ada. Begitu juga mentinya, karena mentinya juga sudah bagus, bisa ada langkah-langkah yang sudah ia lakukan, walaupun mungkin masih ada option-option yang lain. Demikian saja Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Nur Hadiati. Jadi yang baik sepertinya tadi serupa ada pertanyaan-pertanyaan yang memformulasikan goal, menggali realita, bahkan juga sampai kepada option dan wrap up tadi sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Grow-nya sudah muncul semua. Nah, kalau yang bisa diperkaya lagi apa menurut Bunda Nur Hadiati? Mungkin
itu Bunda option-optionnya mungkin selain ada reward atau memberi reward atau apapun, mungkin ada juga bisa parenting atau apa ditambahkan di optionnya Bunda. Tuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda Nur Hadiati. Jadi serupa dengan yang lain ya untuk memperkaya opsi. Terima kasih. Oke, kalau demikian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pengamatannya. Sekarang mungkin saya akan bertanya ke Bunda Umi dulu yang tadi memainkan peran sebagai seorang menti untuk bisa menyampaikan dari sisi menti kira-kira apa yang dilihat sudah menolong dan apa yang masih bisa diperkaya lagi. Apakah Bunda Umi masih ruangan? Masih. Bun. Masih Bun. Monggo silakan. Iya Bun. Bunda masih pengen nanya nih, berarti kan tadi kan saya udah jelasin waktu ada sama mentor, nah ini kira-kira mungkin barangkali teman-teman punya solusi lain, karena ini kebetulan emang apa ya, yang pegang di kelas A itu 12 anak, yang pegang saya sendirian, jadi barangkali teman-teman mentor yang lain punya solusi lain, monggo diutarakan di sini aja. Oke, mungkin kalau itu nanti dibahasnya sama Bunda Lilis ya, karena terkait dengan pendekatan anak usia dininya. Nah, kalau terkait dengan keterampilan mentoring yang tadi percakapan yang terjadi, menurut Bunda Umi, apa hal-hal baik dari keterampilan mentoring Ibu Hani yang sudah dilakukan, dan apa keterampilan mentoring yang masih bisa diperkaya lagi? Tadi waktu Mas mentoring tuh sama Bu Hani, sama Bu Handahani, itu sudah bagus Bun, karena Bu Hani terus menggali menggali informasi dari saya selaku menti, dan saya sudah senang banget lah, maksudnya Bu Hani kan sesuai dengan materi yang dari Bu Ellen dari kemarin Bu, itu sudah sesuai banget, jadi menanyakan realitanya seperti apa, untuk goalnya gimana, dan untuk opsi-opsinya seperti apa, sudah bagus sekali Bun. Oke, itu yang sudah baik ya. Kalau yang bisa diperkaya apa, Bun? Mungkin di apa ya? Mungkin solusi ya, Bun. Ya emang sih, maksudnya kita dari mentor nggak boleh ngasih solusi ya, Bun. Cuma ngasih option aja. Cuma mungkin kita pengen dibantu juga sih untuk solusinya. Oke. Jadi untuk bisa mendapatkan opsi solusi yang lain gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih Bunda Umi untuk pengamatannya. Jadi serupa dengan yang lain ya. Oke, kalau dari Bunda Hani sendiri, menurut Bunda apa yang sudah baik yang dilakukan tadi dan apa yang ingin Bunda lakukan berbeda? Terima kasih Bunda Ellen untuk waktunya. Untuk yang sudah saya lakukan, saya mencoba tadi ya, meskipun masih banyak kekurangan ya Bu Ellen, saya tuh sudah mencoba untuk bisa mencapai grow itu, saya lakukan semua dari goalnya, realita, option hingga way ke depannya, untuk jalan ke depannya. Kemudian saya tadi udah mencoba untuk menggali, memang benar dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa mungkin kekurangan di optionnya. Jadi kadang saya juga agak bingung lagi nih, harus bagaimana lagi Bunda, ini apa yang harus saya lakukan. Malah pernah kemarin pas mentoring, sadar sendiri sudah sampai di opsi, kok tiba-tiba balik menggali realita lagi Bunda. Saya sempat yang seperti itu, kok balik ke realita lagi. Ini memang juga lagi sering untuk belajar lagi ya Bun, untuk di antara realita dan opsinya Bunda. Oke, terima kasih Bunda Hani. Ya, jadi tadi yang sudah baik, grow-nya sudah muncul dengan lengkap gitu ya. Dan yang mau diusahakan berbeda lain kali adalah supaya di bagian optionnya bisa lebih kaya lagi gitu ya, dan lebih urut lagi gitu ya. Oke, terima kasih Bunda Hani.
Oke, kalau dari yang saya amati, saya sepakat dengan teman-teman semua bahwa sebenarnya tadi ya, grow-nya sudah lengkap. Jadi kalau sampai di titik ini, menurut saya ini progres yang sangat baik, gitu ya, kemajuan yang sangat baik. Mengingat ini adalah pendampingan kedua dan percakapannya sudah bisa seperti tadi. Menurut saya sekali lagi ini kemajuan yang sangat baik. Grow-nya sudah muncul semua. Gitu ya. Tadi sudah ditanyakan apa yang ingin dicapai. Oh, saya pengen ketika pertama-tama bukan apa yang ingin dicapai, tadi yang ditanya adalah apa yang ingin dibantu. Dan ketika ditanya apa yang ingin dibantu, mentinya mencapaikan masalah, dan dari masalah itu apa yang diharapkan. Ya. Nah, itu adalah pertanyaan yang baik tuh. Jadi nggak cuma masalah aja yang ditanya, tetapi apa yang diharapkan terkait masalah itu ditanyakan. Dan ini selalu menolong di dalam percakapan mentoring. Tidak hanya berhenti di masalah, tetapi apa yang diharapkan terkait masalah yang ada. Dan yang baik juga yang sudah dilakukan oleh Bunda Hani adalah ketika mentinya menjawab, ya saya pengen anak-anak ini seperti yang lain, gitu ya. Seperti yang lain itu kan sesuatu yang masih belum jelas, belum spesifik. Ya. Kemudian Bunda Haninya bertanya lagi, oke, jadi kalau yang Bunda inginkan seperti yang lain, berarti Bunda ini ingin anaknya ini punya karakteristik apa? Ya. Oh, saya pengen anak ini lebih mandiri. Jadi sudah lebih spesifik. Ya. Dan menurut saya ini contoh yang baik karena ini menunjukkan bahwa ketika kita bertanya tahapan goal, belum tentu ditanya sekali langsung jelas. Kadang kita perlu tanya pertanyaan follow up untuk bisa menolong memperjelas jawaban menti yang kalau jawabannya tadi masih belum terlalu spesifik. Yang tadi, oh saya pengen seperti anak yang lain, itu tadi kan belum terlalu spesifik. Ya. Karena kan menti datang dengan berbagai pemikiran, dengan berbagai latar belakang, jadi apapun yang menti sampaikan pasti itu menjadi sesuatu yang akan kita terima. Ya, apapun yang disampaikan kita akan terima. Tugas kita sebagai mentor adalah dari apa yang dijawab, kita pikirkan berarti saya dari sini mesti tanya apa lagi, ya, supaya tahapan grow ini bisa berjalan dengan sesuai. Jadi di bagian goal-nya menurut saya tadi sangat baik dilakukan oleh Bunda Hani. Kemudian tadi masuk ke realita juga banyak pertanyaan realitanya ya. Mulai dari apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tua, apa saja yang sudah dilakukan oleh guru, ditanya efektivitasnya. Kemudian sebelum itu juga ditanya apa saja informasi yang Bunda sudah punya tentang pola asuh anak di rumah. Sehingga bisa ada informasi-informasi yang sebenarnya menolong. Ditanya juga bagaimana perilakunya di kelas. Jadi semuanya itu menolong untuk baik mentor maupun menti bisa mengetahui realita yang ada. Nah, kalau dari teman-teman yang mengikuti percakapan tadi, menurut teman-teman akar masalahnya ada di mana sebenarnya? Sehingga anak ini kok maunya digendong terus kalau pas datang. Apa yang menyebabkan anak ini seperti ini? Kalau dari percakapan tadi yang terjadi, menurut teman-teman, apa sih yang menyebabkan kok anaknya seperti ini? Dimanja ya, cerita yang tadi. Dimanjanya oleh siapa? Oleh apa tadi cerita ibu apa saudaranya kayak gitu ya. Oke, dimanja oleh budenya kalau nggak salah tadi ya. Oke, di mana budenya itu belum memiliki anak dan dititipin sehingga dia benar-benar ya tadi istilahnya dimanja, ya, sering digendong. Ya. Jadi sepertinya akar masalahnya ada di sana. Ya. Nah, tadi sudah ditanyakan sebenarnya apa yang sudah dilakukan, baik orang tua, kemudian orang tuanya kan mau mencoba kasih reward dengan Yupi, gitu ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh guru. Gitu. Nah, kalau ini ada akar dari informasi yang sudah tergali, realitanya adalah akar masalahnya adalah pada bagaimana budenya ini memperlakukan anak yang memanjakan anak ini sehingga anaknya jadi seperti ini, gitu ya. Nah, kira-kira dari semua yang sudah Menti lakukan, menurut teman-teman dari informasi yang Menti berikan, ada nggak solusi yang sudah menyentuh ke akar masalah ini? Bunda Hani kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Iya, sepertinya belum ya, Bun. Masih berarti untuk solusi lebih kegiatan di sekolahnya. Betul. Solusinya masih ada di kegiatan sekolah. Nah, jadi kalau kita sebagai mentor, ketika kita, karena kan mentor kita salah satu keterampilan yang kita latih adalah keterampilan mendengar. Nah, mendengar ini bukan cuma mendengar informasi A, informasi B, informasi C,
tetapi juga mengkoneksikan antar informasi. Ya. Sehingga dari kalau kayak tadi ya, teman-teman bisa melihat bahwa oh ya akar masalahnya di sini. Kemudian si Menti udah mencoba melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D, tetapi dari semua yang dilakukan nggak ada yang menyentuh ke sini. Ya. Nah, kalau kita melihat atau mendengar itu, sangat boleh kita sebagai mentor bilang, oke Bun, oke nggak? Karena kan sekali lagi sebagai mentor kita boleh kok menyampaikan apa yang kita pikirkan asal itu tidak mengarahkan. Ya. Jadi kita bisa bilang, boleh nggak Bun, saya sampaikan apa yang muncul di pikiran saya. Biasanya pasti Menti jawabnya boleh. Ya. Tapi paling enggak secara etika kita akan minta izin dulu. Ya. Nah, kita bisa sampaikan seperti tadi, sepertinya yang saya tangkap dari penjelasan Bunda, yang menyebabkan anak ini seperti ini adalah karena ia dimanja oleh budenya. Gitu ya Bun, kira-kira. Menurut Bunda, saya menangkapnya tepat nggak? Kita klarifikasi dulu. Kalau memang dia bilang, iya Bun, saya juga mikirnya begitu, kayaknya ini karena budenya nih yang memanjakan dia. Ya, oke. Nah, kalau memang Bunda juga berpikir bahwa penyebabnya adalah ini, dari semua yang Bunda sebutkan tadi Bunda sudah lakukan, sepertinya belum ada solusi yang menyentuh ke sini yang saya dengar. Ya. Nah, kira-kira apa nih pemikiran Bunda tentang ini? Sehingga itu menolong Menti untuk bisa muncul kesadaran. Oh iya ya, saya melakukan ini, tapi nggak ada yang menyentuh ke sini, gitu ya. Berarti kan apa yang saya perlu pikirkan adalah solusi yang menyentuh ke sini nantinya. Ya. Jadi itu hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam sesi mentoring untuk menolong Menti mendapatkan solusi yang tepat sasaran. Ya. Nah, untuk bisa melakukan ini, tentunya teman-teman perlu benar-benar fokus di dalam mendengarkan, supaya bisa membuat koneksi-koneksi tadi ya antar informasi. Ya. Jadi itu satu hal. Kemudian sebenarnya kalau tadi ada pertanyaan yang sangat bagus juga yang ditanyakan oleh Bunda Hani ya. Tadi Bunda Hani menanyakan efektivitasnya udah berapa persen Bun? Dijawab 60%. Ya. Berarti kan sekarang ini kan akhir November ya teman-teman, berarti awal sekolah itu kalau nggak salah pertengahan Juli kan ya, kegiatan KBM itu pertengahan Juli. Berarti Agustus, September, Oktober, November, sudah paling nggak udah 4,5 bulan lah berjalan. Dalam 4,5 bulan berjalan, sudah maju 60%. Berarti ada hal-hal yang nih, karena dalam 4,5 bulan sudah maju 60%. Nah, ini kita bisa gali dari Menti. Ya. Bun, tadi Bunda bilang ini sudah berhasil 60% ya. Luar biasa ya Bun, karena 4,5 bulan, 60% berarti ada hal-hal yang berhasil sepertinya. Nah, apa nih Bun yang Bunda lihat berhasil? Yang bisa membuat dari 0% sampai maju ke 60% itu apa? Mungkin. Dan kalau memang itu berhasil, kita bisa tanya lagi, oke, oh ternyata yang berhasil itu adalah yaitu tadi entah reward-nya kah, entah minta gandeng temennya kah, apalah nanti yang Menti bilang akan berhasil. Oke, menurut Bunda apa yang membuat itu berhasil membawa dari 0% ke 60%? Mungkin ya karena itu diulang terus dalam waktu 4 bulan mungkin. Ya. Oke, kalau memang yang membuat itu berhasil karena itu diulang terus dalam waktu 4 bulan, berarti menurut kan tadi Bunda pengennya dia lebih mandiri. Ya, di semester 2 lebih mandiri. Nah, ketika Bunda bilang Bunda ingin dia lebih mandiri, yang Bunda bayangkan dia mandirinya di berapa persen? Kalau tadi seperti anak lain, itu berarti berapa persen mandirinya? Ya, 80% kah? 90, 100% kah? Ya. Nah, berarti kalau anggaplah 90% gitu ya. Kalau mau seperti anak lain, tingkat kemandiriannya 90%. Kalau mau 90%, supaya dari 60 ini bisa bergeser ke 90, menurut Bunda tuh apa sih sebenarnya yang diperlukan? Jangan-jangan yang diperlukan bukanlah strategi yang berbeda, yang diperlukan cuma waktu tambahan aja. Ya. Karena dari awal 0 ke 4,5 bulan sudah 60%. Berarti sekali lagi ada yang berhasil. Jadi ketika kita lihat apa sebenarnya yang diperlukan, dari situ kita bisa menolong Menti mendapatkan gambaran sebenarnya apa sih solusinya. Bisa jadi cara yang berbeda, bisa jadi cara yang sama tetapi waktu yang lebih panjang. Kita nggak tahu, ya, tergantung nanti bagaimana Menti menjawabnya. Nah, ketika sudah muncul, oh iya ya Bun, ternyata yang berhasil itu cara ini dan memang itu butuh 4,5 bulan untuk berhasil.
Berarti kalau saya mau ke 90% ya mungkin perlu beberapa bulan lagi ya, baru nyampe ke 90% kalau dengan cara yang ini. Oke, kalau gitu kalau saya mau mempercepat, kira-kira caranya bisa apa lagi? Ya. Tadi misalkan digandeng temannya, gitu ya. Karena tadi dari beberapa cara yang disampaikan oleh Menti, sepertinya semuanya sudah dilakukan. Yang belum tinggal digandeng temannya aja. Itu yang sepertinya hal baru yang akan dicoba dilakukan. Nah, kalau kita mau mengeksplor opsi yang lain, salah satu pertanyaan yang teman-teman bisa tanyakan adalah, apalagi pun kira-kira. Jadi pertanyaan apalagi itu sangat menolong untuk kita bisa mengeksplor, terutama mengeksplor solusi yang berbeda. Kalau Menti udah bilang ini, kita bisa tanya apa lagi. Nah, nanti kalau dia bisa berpikir hal yang berbeda, tidak harus semua yang ia sampaikan itu dilakukan sekaligus. Kita bisa nanti, karena ini kan masih di tahap opsi nih, ketika kita tanya apa lagi, kalau dia bilang yang kedua, kita bisa tanya lagi apa lagi, mungkin dia bilang yang ketiga, apa lagi, mungkin seterusnya sampai dia bilang nggak ada lagi pun. Oke, kalau nggak ada lagi, sekarang kita coba lihat ya, berbagai opsi-opsi tadi yang Bunda sudah sampaikan. Nah, menurut Bunda, tadi opsi pertama ini, opsi kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Kira-kira dari 4 opsi ini, mana yang Bunda mau coba lakukan lebih dulu? Jadi, dengan kita mengeksplor opsi, bukan berarti sekali lagi dia harus lakukan semua, tetapi menolong dia untuk memikirkan hal-hal yang berbeda, karena bisa jadi nanti opsi yang dia pilih bukan opsi yang pertama. Bisa jadi yang dia pilih opsi yang keempat. Dan opsi yang keempat itu muncul karena kita tanya apa lagi. Ya. Nah, kalau dia udah bilang, oke, saya pilih opsi yang keempat nih, Bun, yang saya mau coba lakukan. Nah, baru kita detailkan. Nah, tadi juga ada pertanyaan yang bagus sebenarnya yang sudah ditanyakan oleh Bunda Hani ya, untuk mendetailkan. Ditanya, kapan akan dimulai dilakukan, gitu. Itu adalah contoh pertanyaan wrap up. Ya. Juga tadi sebenarnya ditanya, ada hambatan nggak, gitu ya. Arahnya sudah oke, cuma kalau ada hambatan enggak, itu kan cenderung tertutup ya. Dan ketika kita menanyakan pertanyaan tertutup, pemikiran Menti cenderung juga tertutup jadinya. Ya. Nah, tinggal kita pola sedikit aja, misalkan menurut Bunda, apa hambatan yang mungkin terjadi? Nah, kalau apa hambatan yang mungkin terjadi, Mentinya jadi mau nggak mau terpaksa berpikir, ya apa hambatan yang mungkin terjadi ya. Jadi dengan pertanyaan itu kita bisa lebih menstimulasi Menti untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ke depan. Ya. Kemudian dari semuanya ini, sekali lagi kalau menurut saya pribadi ini suatu progres yang sangat baik sih, kemajuan yang sangat baik gitu ya, bisa ada di titik ini karena grow-nya sudah lengkap. Pertanyaan-pertanyaan terbukanya banyak, kemudian runut pertanyaan-pertanyaannya, gitu ya. Bahwa masih ada yang bisa diperkaya lagi pasti, bahkan sampai di level master pun pasti ada aja yang bisa diperkaya. Ya. Oke, kira-kira sampai dengan sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak oleh teman-teman? Baik, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku bertanya, seandainya ada semacam pemaksaan gimana, Bun? Pemaksaan tuh gimana maksudnya, Bun, kira-kira? Maksudnya anak dipaksakan untuk masuk, itu salah enggak? Oke. Nah, kalau itu nanti mungkin dibahasnya sama Bunda Lilis ya, yang terkait dengan konten kepautannya. Ya. Tapi kalau dari sisi mentoring, kalau memang mentinya terpikir gimana ya Bun kalau saya paksa gitu ya, menti yang ngomong gitu ya. Tugas kita sebagai mentor adalah balik lagi menstimulasi menti dulu. Oke, menurut Bunda kira-kira apa keuntungannya kalau itu dilakukan? Ya. Apa? Terus kalau dia bilang oh keuntungannya A, kita bisa tanya lagi apa lagi keuntungannya? Pertanyaan apa lagi ini sebenarnya pertanyaan sederhana yang bisa dipakai di berbagai konteks. Ya. Nanti kalau nggak ada sih Bun, itu aja oke. Kalau itu keuntungannya, apa yang menjadi kekurangan dari ini? Ya. Oke, kekurangannya ini, apalagi kekurangannya sampai nggak ada. Oke, dengan melihat bahwa ini ada kelebihannya ini, ada kekurangannya ini, sekarang pemikiran Bunda terhadap ini seperti apa? Jadi mentinya yang kita dorong untuk bisa memutuskan untuk dirinya sendiri.
Kira-kira menjawab nggak Bunda? Ya, sama-sama. Bunda Ellen, saya mau tanya. Ya. Tadi di apa ya Bunda Ellen, di opsi ya. Opsi kan tadi kita tadi ada lakukan Bunda ini kan setelah tadi di realitas sudah dilakukan semua, di opsi kan ditanyakan lagi apa yang pengen dilakukan lagi gitu ya Bu ya. Nah, dari opsi berarti di opsi itu kita menggali apa namanya Bu, apa yang akan dilakukan atau gimana Bu ini? Opsi luasnya jangkauannya kemana gitu. Iya. Oke, terima kasih Bunda Nurul pertanyaannya. Nah, memang tentang apa yang dilakukan ini sering menjadi sesuatu yang agak membingungkan gitu ya dari batch ke batch di berbagai daerah. Yang pasti teman-teman realita itu, jadi apa yang dilakukan itu biasanya ditanyanya di dua tahap. Kalau nggak di realita, ditanyanya di opsi. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau di realita itu ditanyanya apa yang sudah dilakukan. Kalau sudah dilakukan kan berarti sudah menjadi realita, berarti ya, karena itu sudah terjadi. Nah, kalau itu ditanyakan di tahap opsi, berarti yang ditanyakan adalah apa yang akan dilakukan. Berarti itu belum terjadi, baru akan dilakukan. Yang membedakan adalah di tahap opsi ini adalah mestinya apa yang akan dilakukan ini adalah sesuatu yang memang belum dilakukan. Kalaupun itu sudah dilakukan, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Contohnya tadi, oh ya saya akan melakukan hal yang serupa, tetapi waktunya saya panjangin. Waktu yang dipanjangin ini kan belum dilakukan. Ya, kalau tadi saya lakukan 4,5 bulan, mungkin saya sekarang akan lakukan ini selama 9 bulan mungkin. Jadi kan berarti sebagiannya belum dilakukan. Ya, jadi yang membedakan adalah kalau di realitas sekali lagi apa yang sudah dilakukan karena itu adalah realita. Kalau di opsi apa yang akan dilakukan dan ini adalah sesuatu yang belum dilakukan sebelumnya. Kira-kira membantu memperjelas nggak Bunda Nurul? Jadi opsi itu hal baru yang akan dilakukan oleh mentinya ya Bu? Betul, hal baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan gitu ya Bu ya? Betul, belum pernah dilakukan dari jenis kegiatannya, atau bisa jadi jenis kegiatannya sudah, cuma butuh waktu yang lebih panjang lagi. Gitu. Kemudian ini Bu, misalnya dari opsi itu menti mentok Bu, nggak menemukan opsi lain, itu gimana Bu kita sebagai mentor? Oke, dia tidak menemukan opsi lain, jadi artinya dia ketemu satu tapi nggak ada yang lain, atau dia nggak ketemu sama sekali? Kita sudah pancing gitu ya, kita sudah pancing, ternyata menti sudah mentok tuh, udah yang dilakukan udah itu Bu, saya udah melakukan seperti itu gitu. Terus gimana Bu kita sebagai mentor? Oke, terima kasih Bunda Nurul. Jadi kalau dia minimal sudah muncul satu opsi, apa yang akan dia lakukan yang belum dilakukan, dan ketika ditanya apa lagi dia nggak ada pemikiran lain, ya nggak apa-apa, kita coba explore yang satu ini aja, yang dia sudah terpikir. Ya. Nah, bagaimana kalau apa yang akan dilakukan pun nggak kepikir sama sekali, gitu ya? Apa yang harus dilakukan oleh mentor? Nah, dalam hal ini teman-teman boleh kok melakukan brainstorming gitu ya dengan mentinya. Sebelum teman-teman memberikan informasi atau arahan. Apa sih bedanya brainstorming dengan arahan? Brainstorming itu cuma lempar ide aja teman-teman. Jadi kalau kita coba terapkan nih dalam percakapan, brainstorming itu kira-kira akan terjadinya seperti ini. Oke Bun, Bunda saat ini kan belum ada ide. Oke nggak kalau kita brainstorming? Jadi brainstorming itu caranya saya kasih satu ide, Bunda kasih satu ide, nanti saya kasih satu ide lagi, Bunda kasih satu ide lagi. Terus aja kita saling lempar ide, dan nanti semua ide yang sudah kita lemparkan, kita akan coba lihat satu-satu mana yang Bunda mau coba lakukan. Ya. Jadi yang namanya brainstorming itu benar-benar cuma lempar-lempar ide aja, ya, tanpa membuat keputusan apa-apa. Nah, itu bisa dilakukan kalau mentinya benar-benar tidak ada solusi. Ya. Dan ini menolong supaya tetap kita berada di jalur stimulasi. Karena kalau, oh oke, Bunda nggak ada ide ya, gimana kalau caranya begini Bun? Dan kita ngasihnya cuma satu ide, itu jadinya arahan. Karena menti udah nggak berpikir lagi gitu ya. Ini dibanding ini mana yang lebih baik. Tapi kalau ada brainstorming seperti tadi, itu menolong untuk satu, menstimulasi pemikiran menti. Kalaupun ternyata ketika kita udah lempar ide nih, kita udah lempar satu ide, sekarang giliran menti lempar ide. Aduh, saya nggak ada ide, Bun. Ya udah nggak apa-apa.
Kita nggak bisa maksa orang punya ide kan soalnya ya. Kalau dia benar nggak punya ide nggak apa-apa. Kitanya yang perlu punya ide. Nah, disinilah keterampilan teman-teman, pengetahuan teman-teman, pengalaman teman-teman itu akan bermanfaat. Oke, kalau gitu saya yang lempar ide lagi ya Bun, lempar ide 2. Sekarang Bunda idenya apa? Saya juga masih belum punya. Oke, kalau gitu saya lempar lagi ya Bun, ide ketiga. Ya. Sampai nanti teman-teman juga udah habis ide. Tapi kalau di dalam brainstorming yang kita usahakan adalah minimal ada 3 ide. Supaya apa? Supaya menti bisa balik lagi terstimulasi, gitu ya. Bukan terarahkan, tetapi terstimulasi. Nanti setelah kita lempar 3 ide, kita akan minta menti kan memikirkan lagi. Oke, ini kita udah punya 3 ide nih, Bun. Menurut Bunda dari ide-ide ini seperti apa pemikirannya saat ini? Jadi menti tetap harus berpikir terhadap ide-ide yang ada, dan dia tetap yang harus mengambil keputusan mana dari ide-ide tersebut yang akan dia coba implementasikan. Kira-kira membantu nggak Bunda Nauro? Iya, berarti ini prosesnya. Bentar Bumi, saya misalkan dulu ya Bumi. Monggo silakan. Yang saya Bunda Ellen, berarti tadi kan Bunda Ellen brainstorming sama memberikan solusi itu beda. Cuma menurut saya kalau misalnya ide sama solusi tipis-tipis ya Bu Ellen. Iya. Beda tipis maksudnya. Ya, solusi itu apa ya? Solusi itu bisa jadi dalam bentuk ide, solusi itu bisa jadi bentuknya arahan. Nah, yang kita mau adalah solusi ini kita berikan dalam bentuk ide, bukan dalam bentuk arahan. Kalau solusi ini diberikan dalam bentuk arahan, maka bentuk percakapannya kira-kira akan jadi begini. Oh, kalau gitu berdasarkan pengalaman saya sih Bun sebaiknya begini. Nah, itu udah solusinya udah jadi arahan tuh, udah bukan ide lagi. Kira-kira memperjelas nggak Bunda Nauro? Iya Bu, terima kasih Bunda Ellen. Sama-sama Bunda Nauro. Silahkan Bunda Umi. Terima kasih Bunda. Ya. Berarti seandainya kita itu menanyakan kepada menti apakah ada permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian menti diam dan bilang tidak ada, kita bisa menggunakan itu juga. Oke, ini berarti kalau tadi kan kita bahasnya tentang solusi ya, tentang opsi solusi. Kalau ini yang Bunda Umi tanyakan seperti lebih kepada apa goal yang mau dibahas gitu ya. Oke, nah untuk ini sebenarnya ada alat bantu yang teman-teman bisa pakai, yaitu alat observasi. Pada saat teman-teman datang observasi, kan teman-teman diperlengkapi dengan dokumen observasi ya. Kan di situ ada beberapa poin yang teman-teman harus observasi dan teman-teman perlu kasih nilai gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai kalau menti bilang, aduh saya nggak ada Bun yang mau dibahas gitu ya, nggak kepikir apa yang mau dibahas, itu bisa jadi alat bantu untuk menstimulasi. Jadi menti bisa kita minta untuk menilai diri sendiri aja. Oke, dalam poin nomor 1 nilainya berapa, 2 berapa, 3 berapa, dan seterusnya. Biasanya pasti menti tidak akan memberikan nilai sempurna untuk dirinya sendiri. Berarti kan kalau nilainya belum sempurna, masih ada ruang untuk berkembang lebih lagi. Ya. Nah, dengan melihat hasil-hasil ini, yang menti sudah isi untuk dirinya sendiri, kita bisa tanyakan, oke dari sini menurut Bunda, Bunda mau mencoba mengembangkan yang mana dulu nih? Melihat ternyata masih ada nih hal-hal yang masih bisa kita kembangkan. Dengan dia sudah memilih, nomor telepon. Kalau misalkan dia pilihnya, oh saya mau mengembangkan Luspart, gitu ya. Misalkan dia pilihnya itu baru topik kita bilangnya, itu belum goal. Dari topik itu kita perlu bantu lagi dengan pertanyaan supaya jadi goal. Artinya kalau dia bilang saya mau mengembangkan Luspart aja deh Bun, oke. Kalau gitu terkait Luspart ini apa yang ingin Bunda kembangkan? Karena goal itu perlu sangat spesifik, ya tidak bisa terlalu luas. Kalau kita udah ketemu hal yang sangat spesifiknya, baru kita bisa bilang itu goal-nya. Kira-kira membantu nggak Bunda Umi? Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Ellen, saya mau tanya lagi satu lagi. Ya, silakan Bunda. Ini untuk yang grow-nya, way forward-nya Bu. Kan tadi Bunda Hani menanyakan siapa saja yang pendukung siapa saja, terus apa saja yang sudah dilakukan gitu ya Bu ya.
Berarti kan way forward itu kan diambil dari option, Bu, atau gimana? Betul. Dari option ya. Iya. Misalnya kan di situ ada pertanyaan menghambat gitu ya, apa yang mungkin menghambat dari langkah-langkah tadi. Nah, perlunya apa, Bu? Soalnya kan kadang yang namanya menti baru melakukan itu kok sudah ditanyakan hambatan seperti itu. Kan menti mungkin bingung gitu ya. Belum dilaksanakan sudah nanyakan hambatan seperti itu, Bu. Mungkin. Oke, terima kasih Bunda Naurah, pertanyaan sangat baik. Oke, jadi tujuannya apa kita bertanya hambatan? Tujuannya adalah menolong menti untuk berpikir antisipatif. Jadi kalau dia sudah bisa, dia punya rencana nih mau melakukan A, dan ketika kita tanya kira-kira apa hambatan yang mungkin terjadi ketika Bunda mau melakukan A, kan sekali lagi dia berpikir hambatan. Kemudian pertanyaannya mestinya nggak berhenti sampai di situ, tetapi pertanyaannya berikutnya adalah, oke, untuk hambatan ini kira-kira apa yang Bunda bisa lakukan untuk meminimalkan terjadinya hambatan ini. Jadi sebenarnya yang kita mau bantu menti adalah berpikir antisipatif supaya dia punya kemampuan untuk membuat rencana dan mengimplementasikan rencana. Karena ketika kita mau mengimplementasikan, kita perlu memikirkan nih apa hambatannya, kita antisipasi hambatannya supaya implementasinya benar-benar bisa terlaksana. Jadi kalau itu kita bisa latih terus, dengan ditanya terus kepada menti, dia akan terlatih berpikir antisipatif. Kira-kira membantu memperjelas nggak Bunda Naurah? Ya Bu, terima kasih. Cuma ini Bu, mungkin permasalahan yang saya hadapi, dua menti saya kan dari lembaga yang istilahnya apa ya Bu, sudah tertata jam ininya ya Bu, jam kerjanya gitu ya Bu. Sementara untuk misalnya saya dikasih waktu paling enggak kan maksimal 30 menit ya Bu ya untuk mentoring gitu ya. Sementara gurunya itu minimal sudah sebenarnya sih Bun. Minimal ya, minimal 30 menit. Sementara mentinya sudah terbentuk dengan waktu gitu Bu. Itu iya. Oke, ya. Tentunya kita sebagai mentor perlu menghormati kesepakatan waktu gitu ya. Kalau memang janjiannya 30 menit ya kita usahakan percakapan itu selesai dalam 30 menit. Kalau memang nggak keburu menanyakan pertanyaan wrap up yang apa hambatan yang bisa terjadi, ya nggak apa-apa kita tanya pertanyaan wrap up yang lain. Kayak tadi kan Bunda Umi juga nanya, Bunda Hani nanya, kapan mau dilakukan, terus perlu dukungan apa untuk ini. Gitu ya. Jadi teman-teman punya pilihan mau menanyakan pertanyaan wrap up atau way forward yang mana, ya sesuai dengan waktu yang tersedia. Nggak harus pertanyaannya yang ini. Tapi kalau ditanya apa tujuan pertanyaan ini, pertanyaannya adalah untuk bisa mengajak antisipatif. Semoga membantu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bunda Naurah. Apakah ada pertanyaan lain? Ya, saya. Ya Bun, silahkan. Tadi yang disampaikan Bunda Ellen, kita sebagai mentor itu membeerikan solusi yang sifatnya ide ya. Jadi itu kadang mentor sendiri, pengalaman saya sendiri kewalahan untuk kadang mentok, maksudnya solusi tapi yang sifatnya ide itu kayak apa. Jadi greget kayak gitu. Greget maksudnya orang misal kenapa ini enggak sudah dijelaskan kayak gini tapi masih belum paham kayak gitu. Terus untuk mengarahkan yang bersifat itu akhirnya solusinya gantung kayak gitu. Setelah mentor itu jadi saya kok nggak puas gitu dengan mentoringnya. Apakah saya sudah benar kayak gitu? Maksudnya yang solusi saya yang disampaikan ke mentinya. Itu saja yang saya ingat. Iya, oke. Saya coba ulangi untuk memastikan saya menangkap dengan benar ya Bun. Nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Jadi tadi ada dua bagian yang saya tangkap. Yang pertama kadang mentinya nggak punya ide, ya. Sehingga sepertinya kok kayaknya jadi greget mentornya gitu ya. Kok bisa nggak punya ide gitu. Kira-kira tepat nggak untuk bagian pertamanya? Atau justru mentornya yang nggak punya ide?
kadang tiba-tiba mentornya yang malah nggak punya ide mau ngomong apa kayak gitu. Oke. Oh, oke. Nggak punya ide solusi atau nggak punya ide untuk bertanya apa lagi? Yang mana nih, Bun? Yang untuk bertanya lagi kayak gitu. Oke, jadi mentornya yang nggak punya ide untuk bertanya apa lagi gitu. Itu pengalaman Bunda ya. Kemudian tadi yang kedua adalah sepertinya solusinya gantung gitu ya. Nah, ketika Bunda mengatakan sepertinya solusinya gantung, itu kira-kira seperti apa tuh Bun yang dimaksud gantung tuh? Saya belum jelas kayak gitu loh. Maksudnya sudah belum maksimal ya gitu. Maksudnya pengen saya kasih ide tapi takut saya mengarahkan gitu. Oke, jadi maksudnya Menti sudah punya ide, solusi, tetapi sepertinya belum terlalu jelas cara melakukan idenya, gitu ya. Dan Bunda masih bingung ini mesti diapain nih kalau Menti udah punya ide tapi belum jelas cara melakukan idenya. Gitu kira-kira ya. Oke, oke. Terima kasih Bunda Nur Hidayati untuk pertanyaannya. Oke, kalau gitu saya jawab bagian pertama, setelah itu saya jawab bagian kedua ya. Untuk bagian pertama, teman-teman sangat normal sebenarnya kalau di dalam percakapan mentoring ada momen-momen di mana teman-teman ngeblank gitu ya, nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Gitu. Sangat normal. Ya, semua yang menjalani perjalanan di awal-awal pasti akan menjalani hal seperti itu. Itulah gunanya teman-teman bawa contekan. Contekan contoh-contoh pertanyaan supaya kalau pas ngeblank lihat dulu aja contekan gitu ya. Karena teman-teman masih belajar. Nanti kalau teman-teman udah sangat terlatih udah nggak perlu contekan, udah otomatis terpikir. Tapi kalau awal-awal, di mana kita tahu kita masih mungkin ngeblank, sekali lagi contekan itu menolong. Jadi justru kita siapin contekan memang, karena kita tahu itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi gitu ya. Jadi itu kita memang siapkan untuk teman-teman nyontek gitu ya, di dalam percakapan. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang juga akan menolong adalah ketika kita rileks. Ketika makin kita tegang, makin kita otaknya nggak bisa mikir sebenarnya teman-teman. Tetapi ketika kita bisa lebih rileks di dalam percakapan, otaknya bisa bekerja dengan lebih baik biasanya. Nah, teknik pernapasan yang kita sempat bicarakan pada saat training kemarin, itu teman-teman bisa latih sebelum teman-teman masuk ke sesi mentoring. Jadi 5 menit lah, 5 menit sebelum sesi mentoring, sebelum ketemu dengan menti, teman-teman bisa coba praktekkan tuh teknik pernapasan yang kita bicarakan di training kemarin. Itu akan membantu menolong merilekskan. Jadi itu dua hal yang semoga bisa membantu ya. Nah untuk yang kedua yaitu tentang bagaimana kalau opsi solusi menti itu masih gantung. Sebenarnya memang biasanya kalau masih di tahap tataran opsi itu pasti masih gantung sih. Ya. Karena itu baru akan bisa rapih kalau udah masuk ke tahap W. Kalau masih di tahap O memang biasanya itu belum terlalu detail. Itu kenapa percakapan mentoring harus sampai W gitu ya. Jadi dari opsi solusi itu kita perlu bahas lagi solusinya supaya ada detail-detail yang muncul. Karena memang kalau berhentinya di O itu pasti akan terasa menggantung. Contoh kayak tadi, saya mau coba untuk supaya yang gandeng temannya. Apa hambatannya? Kita tanya. Ketika tanya hambatannya, mungkin temannya nggak ada yang mau gandeng. Oke, berarti kalau temannya nggak ada yang mau gandeng, menurut Bunda apa yang bisa dilakukan untuk memperbesar kemungkinan teman-temannya mau menggandeng? Oh ya mungkin saya nggak bisa ngomongnya pas hari H. Mungkin H-1 saya udah ngomong kepada beberapa anak. Supaya nanti besok kalau si X ini datang gandeng ya. Nanti kalau digandeng nanti Bunda kasih reward apalah gitu ya. Bintang kah apakah gitu ya. Jadi ada persiapan mungkin yang dilakukan di H-1. Itu adanya di tahap W tuh. Itu bukan di tahap O. Jadi mendetailkan rencana atau mendetailkan ide itu akan ada di tahap W dan dengan begitu rencana ada RTL lah kalau pakai istilah program ini, ada RTL yang akhirnya menti punya, yang itu nanti kita bisa tindak lanjuti lagi gitu. Nah, kalau tidak ada hal-hal urgent yang lain muncul di pertemuan berikutnya. Semoga bisa membantu ya, Bu Nur Hidayati. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Saya senang sekali hari ini teman-teman bisa aktif, berinteraksi. Kemudian teman-teman juga tadi dari simulasi yang terjadi menurut saya kemajuannya cukup banyak gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya yakin sudah sungguh-sungguh berusaha dan saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk itu. Semoga tetap semangat dan nanti pertemuan ketiga kita bisa semakin lebih ahli lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Nafisah. Oke.
Terima kasih Bunda Ellen, terima kasih teman-teman semuanya. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15:31. Berarti untuk materi keterampilan mentoring sudah selesai. Padahal tadi kita tunggu simulasi percakapan Bu Ellen dengan Bu Dina. Tapi ternyata Masya Allah ya, simulasi dari teman-teman cukup ada progres tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bunda Ellen. Dan Masya Allah ya teman-teman, benar-benar hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan tambahan ketika nanti kita melakukan mentoring yang ketiga. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bunda Ellen yang sudah memberikan materi dan mendampingi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman mentor, terima kasih kepada Bunda Dina, terima kasih kepada panitia, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Supervisor. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan di kegiatan PTG dan PPM yang ketiga. Selamat untuk teman-teman mentor yang akan melaksanakan mentoring yang ketiga yang sudah disampaikan kemarin. Mohon izin kami informasikan kembali bahwa deadline untuk pengisian instrumen di kunjungan ketiga adalah di tanggal 12 Desember, sehingga untuk kunjungan bisa dilaksanakan hari ini ya, tentu tadi pagi, atau mulai Senin boleh, deadline-nya tanggal 12 Desember. Izin mengingatkan kembali, pastikan teman-teman untuk penulisan kode, baik kode mentor maupun menti dengan benar. Sekali lagi, semangat untuk teman-teman semua dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Akhirnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi ya. Saya mohon pamit. Terima kasih Kak Ellen.